Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk belum terlihat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kognitif pada teori Piaget. Nah, ini pertemuan ketiga ya di ilmu perkembangan gerak. Untuk tugas yang kemarin sudah dikumpulkan semua, sudah saya cek juga, dan saya apresiasikan untuk kalian yang masih semangat belajarnya. Oke, tidak usah berlama-lama ya, kita langsung saja untuk materinya. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangan fungsional, terus perkembangan dan pertumbuhan. Sekarang kita belajar mengenai perkembangan kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Jadi kita memang perlu ya, apalagi sebagai fisioterapi, untuk mengetahui perkembangan kognitifnya. Setelah itu, saya lagi nge-record. Di teori Piaget ini, kenapa sih disebut dengan teori Piaget ya? Jadi kalau teori kognisi itu pasti menggunakannya adalah teori dari Piaget. Teori kognisi sama dengan teori Piaget. Piaget itu adalah penemu dari teori kognisi ini. Nah, ditemukan sudah lama sekali di tahun 1896. Jadi teorinya dia dikembangkan, dia teliti dari tahun 96 sampai tahun 1980. Nah, ini ya ada biodata dari Piagetnya. Jadi siapa tahu mau kenal sama beliau. Ini ada gambarnya, ada fotonya juga, dan dia sudah punya istri, punya 3 orang anak, dan sebagainya. Nah, Bapak Piaget ini, dia mulai bergiat pada usia 11 tahun. Jadi memang sangat pintar sekali ya beliau itu ya. Jadi di usia 11 tahun, beliau sudah terlatih dalam bidang biologi dan falsafah. Beliau juga sebagai pakar dari bidang psikologi. Pengertian kognitif sendiri, jadi kognitif itu kalau kita mendengar dengan kata kognitif pasti berhubungan dengan berpikir, cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, kayak gitu, itu masuk dalam teori kognitif. Jadi untuk istilah kognitif sendiri itu mulai populer setelah teori dari Piaget tadi. Karena memang kan beliau yang menemukan teori kognitif. Nah, pengertian dari kognisi ini meliputi aspek-aspek intelektual yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Seperti tadi yang sudah sempat saya bicarakan, bahwa teori kognitif teori ini pasti berhubungan dengan cara berpikirnya kita, struktur dari intelektualnya kita itu seperti apa. Itu dari teori kognisi itu. Kognisi adalah suatu proses mental, suatu proses dari, bukan fisik ya. Kalau fisik kan kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik. Sekarang kita membahas tentang kognisi dan proses mental. Jadi kalau kognisi pasti berhubungan dengan cara berpikir, dengan mental kita, dengan intelektual kita. Jadi memang teori kognisi atau materi dari kognisi itu ada dalam tubuh kita, ada dari sananya kayak gitu, tidak bisa dibentuk. Kalau misal fisik kemarin kan bisa kita bentuk, tapi kalau kognisi ini sudah dari susunan sistem syaraf pusatnya. Itu. Nah, untuk teori kognisinya pasti berhubungan dengan berpikir, mengingat, memahami, dan memilih suatu benda. Gitu. Contohnya untuk memori kognisi ini pada saat aktivitas berpikir. Ketika kita berpikir, kita harus menentukan suatu pilihan. Nah, itu masuk di teori kognisi, di
perkembangan kognisinya, bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan dan memilih pilihan dari beberapa macam, itu masuk di perkembangan kognisinya. Ya. Nah, untuk teori dari Piagetnya sendiri, jadi poin-poinnya adalah bahwa teori kognisi suatu cara berpikir atau pola berpikir pada anak-anak, pada perkembangan anaknya. Tapi teori kognisi ini juga tidak bisa kita gariskan sama, karena memang pola pikir anak itu kan berbeda-beda dari anak, walaupun sama-sama masih anak-anak, itu pun dari individu satu dan individu dua, nah, individu yang lainnya itu kan berbeda. Apalagi pola pikir anak dengan pola pikir orang dewasa itu sama sekali tidak ada kesamaan, tidak bisa kita samakan karena kan perkembangannya, terus pengalamannya itu kan berbeda. Karena teori kognisi ini dipengaruhi oleh pengalaman juga, pengalaman kita di kehidupan seperti itu. Jadi dari pengalaman kita bisa belajar, kita bisa menyimpan memori tersebut, dijadikan memori kognisi atau perkembangan dari kognisinya. Selanjutnya ada anak memerlukan interaksi dinamis dengan lingkungan untuk mengembangkan intelektualnya. Jadi untuk teori kognisi ini, untuk perkembangan kognisi ini, anak itu memerlukan interaksi dari lingkungannya, tidak hanya interaksi dari dirinya sendiri, tapi juga harus ada kolaborasi atau balance dari lingkungan di sekitarnya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan kognisinya. Terus interaksi secara fisik, interaksi secara pikiran, persepsi, dan kognisinya itu harus balance. Jadi ketika fisiknya sudah berkembang bagus, interaksi pikirannya juga sudah berkembang bagus, sehingga nanti akan bisa menjadi sebuah perkembangan kognisi yang bagus juga gitu, untuk bisa mengambil suatu keputusan, untuk bisa kita mengambil pilihan dari berbagai pilihan dan cara berpikirnya. Anak menggunakan pengalaman untuk menguraikan gerakan dan mengkontraksikan cara sampai ke objeknya. Misalnya, itu tadi ya, gerakan misal mengambil biskuit. Ketika anak melihat ada misal bulat-bulat kue biskuit Roma di depan matanya, visualnya dia melihat, setelah itu dia akan berpikir. Nah, disitulah perkembangan kognisi itu mulai bekerja. Terus melihat biskuit itu, mengambil biskuitnya sampai memakan, itu adalah suatu koordinasi dari fisiknya dia saat mengambil biskuitnya, interaksi dari aksi pikirannya dia bahwa, oh itu adalah sebuah biskuit. Nah, akhirnya setelah dia tahu, dia berpikir itu adalah biskuit dan biskuit itu bisa dimakan, pasti dia akan memasukkan biskuit itu ke dalam mulut. Jadi ada proses dari fisiknya, secara fisik ini, secara fisik, secara interaksi dari pikirannya dan persepsi dia bahwa biskuit itu bisa dimakan. Yang mempersepsikan bahwa biskuit itu adalah suatu makanan yang bisa dia makan. Itu contohnya ya, contoh dari kognisi yang ada di dalam tubuh bisa berperan, seperti itu contohnya. Ini kognitif menurut Piaget tadi. Perkembangan kognitif tidak hanya dari hasil kematangan organismenya saja. Kematangan organisme kan sudah berkembang dari sejak di dalam kandungan. Setelah sudah matang semua, sudah sempurna, barulah lahir. Jadi perkembangan kognitif ini juga sudah mulai berkembang di dalam kandungan, karena kognitif ini kan berhubungan dengan otak juga. Memorinya kan adalah tersimpan di susunan syaraf pusat. Jadi kognitif ini sudah berkembang sejak di dalam kandungan. Nah, setelah dia lahir juga kognitif ini akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kayak gitu. Lingkungan di sekitarnya untuk bisa beradaptasi, untuk dia bisa melanjutkan hidup dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya.
Jadi tidak hanya dengan kematangan organisme atau lingkungan saja, melainkan dengan interaksi antara keduanya tadi harus balance. Kematangan dari organismenya juga harus bisa, harus sudah sempurna, dan juga dengan pengaruh lingkungannya. Jadi harus balance antara dua itu. Terus dalam pandangan ini, organisme aktif mengadakan hubungan dengan lingkungan. Kalau kita tidak bisa berinteraksi, kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, percuma kematangan dari organisme kita sudah sempurna, tapi kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, pasti kognitifnya tidak akan berkembang. Makanya itu harus ada balance. Penyesuaian terhadap objek-objek yang ada di lingkungannya yang merupakan proses dari interaksi, inilah yang disebut dengan kognitif tadi. Jadi interaksi, adaptasi antara diri kita sendiri dengan lingkungannya untuk bisa menyimpan suatu memori di dalam otak, inilah yang disebut dengan kognitif, kognisi dan perkembangannya. Ini kognitif itu mempunyai aspek-aspek tadi ya, sudah sempat dibahas di sebelumnya, jadi ini secara singkatnya meliputi aspek-aspek persepsi, seperti tadi contohnya ketika mengambil anak melihat ada biskuit di depan mata, melihat bahwa itu suatu makanan yang bisa ia makan, dia akan mempersepsikan itu. Oh, itu bentuknya seperti itu, teksturnya seperti itu adalah suatu makanan yang bisa ia makan. Itu mempersepsikan seperti itu sebuah benda yang dilihat. Setelah itu ingatan. Ketika dia sudah bisa melakukan hal itu, pasti memorinya akan menyimpan. Ingatan yang ada di SSP, yang ada di otak, dia akan menyimpan memori tersebut. Nah, yang selanjutnya pikiran. Pikiran itu memori tersebut akan ia lakukan kembali, akan ia ulangi kembali karena dia sudah bisa berpikir, oh itu makanan yang bisa dimakan, bisa kita cerna melalui proses pencernaan, sudah bisa masuk. Itu proses pikiran. Terus ada simbol. Simbol itu berarti itu tadi, dia memahami suatu bentuk benda, suatu bentuk makanan. Gitu. Terus penalarannya yaitu tadi harus bisa menalar, oh ini benda yang tidak bisa dimakan, ini bentuknya keras. Itu pasti anak itu bisa memahami itu. Gitu, karena memang sistem kognitifnya lagi berkembang, lagi bekerja. Terus memecahkan masalah. Memecahkan masalah ketika dia melihat benda itu ternyata hampir mirip dengan biskuit tadi, tapi ternyata dia masukin ke mulut, oh loh kok ini keras, ini tidak bisa dimakan, pasti dia akan berpikir kembali, oh ini bukan biskuit, ini bukan sesuatu benda yang bisa dimakan. Nah, gimana caranya untuk memecahkan masalah itu? Untuk memecahkan, ini bukan benda, ya udah ini bukan biskuit, ya sudah, itu dibuang, tidak jadi dimakan. Itu namanya pemecahan masalah. Jadi memang sangat sempurna sekali ya Tuhan menciptakan manusia dengan segitu detailnya, segitu sempurnanya, tidak hanya fisik tetapi dengan pikirannya, dengan kognitifnya kita. Makanya kita harus bisa bersyukur sebagai manusia yang terlahir sempurna. Seperti itu. Terus selanjutnya ada konsep dasar teori Piaget. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri di Piaget ini ada sistem yang mengatur dari dalam. Jadi dia menyebutkan bahwa kognitif itu sebenarnya ada yang mengatur di dalam tubuh kita. Kenapa kita bisa berpikir kalau itu bisa dimakan, kalau buah itu berbentuk panjang, kuning, ada kulitnya berarti itu pisang, kayak gitu. Itu teori kognitifnya bekerja. Nah, itu menurut Piaget ada yang mengatur dari dalam sehingga organisme memiliki sistem pencernaan. Ketika tadi pisangnya itu dimakan, masuk ke dalam sistem pencernaan, di situ sistem pencernaan bekerja membantu proses kognisi tadi. Terus juga peredaran darah, pernafasan, kardiovaskuler, muskuloskeletal, dan lain-lain itu juga masuk atau bekerja sama dan berperan dalam perkembangan kognitif ini. Begitupun dalam perkembangan kognitifnya, ada sistem yang mengatur dari dalam yang kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan tadi. Jadi memang lingkungan berperan penting dalam kognitif kita.
Aspek perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh kematangan organisme, itu pasti ya. Ketika organisme kita sudah matang, pasti itu akan bekerja mengikuti sesuai dengan fungsinya. Terus pengalaman tadi, memori yang kita dapat, memori yang kita lihat, memori yang kita tangkap, itu dijadikan pengalaman dalam otak kita, dalam tubuh kita untuk bisa melakukannya berulang-ulang. Terus transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Seperti misalnya cara pengasuhan dan mendidik dari periode anak-anak, dari orde kepada anak-anak. Jadi transmisi sosial ini dia hubungannya dengan sosial. Jadi pengaruh pengasuhan kita terhadap anak itu seperti apa, cara kita melatih anak untuk misal memegang, mengajarkan bahwa oh ini loh yang namanya pulpen, ini cara megangnya seperti ini, kayak gitu. Itu termasuk contoh dari transmisi sosial. Terus ada ekuilibrasi. Misalnya yang disebut dengan ekuilibrasi itu adanya kemampuan mengatur dalam diri anak tersebut agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kalau ekuilibrasi ini berhubungan dengan somatosensorik, karena ekuilibrasi itu berhubungan dengan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu ada di dalam equilibrium. Ya, itu nanti anatominya seperti itu. Jadi ekuilibrasi itu mengatur keseimbangan, penyesuaian terhadap lingkungannya. Untuk skemanya, pola gerakan yang dimiliki sejak lahir, misalnya refleks, merupakan pola-pola gerakan yang sudah ada dan tidak perlu diajarkan. Jadi untuk Piaget ini juga tidak hanya teori-teori yang diajarkan, misal dari ibu mengajarkan ke anaknya, itu kan termasuk perkembangan kognitif yang dari luar, tetapi kognitif itu juga sudah ada yang dari dalam diri kita, contohnya refleks tadi. Ketika misal anak-anak memegang benda tajam, pasti otomatis dia akan menarik tangannya karena itu tajam, sakit gitu ya, menarik tangannya. Nah, itu akan menjadi sebuah persepsi di dalam otak yang akan menyimpan memori bahwa oh itu benda tajam, sakit kalau disentuh. Itu merupakan juga perkembangan kognitif yang dari dalam, dari yang sudah ada, kayak gitu, namanya gerakan refleks. Ketika lahir, bayi telah membawa banyak skema. Skema tersebut akan saling bergabung dan tersusun sehingga akan menjadi skema yang lebih majemuk dan lebih tinggi tingkatnya. Itu refleks itu kan sudah ada ya dari tubuh kita. Ketika bayi lahir, itu refleksnya akan berkembang dan nantinya juga akan hilang. Jadi berkembangnya sesuai dengan tingkatannya. Proses adaptasi di sini kognitif atau kognisi memiliki fungsi sebagai adaptif. Apa yang disebut dengan adaptif? Yaitu kecenderungan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Beradaptasi, diri kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini namanya proses adaptasi. Kecenderungan adaptasi memiliki dua komponen, yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Jadi proses adaptasi kita, diri kita terhadap lingkungan ataupun lingkungan terhadap diri kita, itu merupakan suatu proses adaptasi. Nah, proses adaptasi ini ada dua namanya, asimilasi dan akomodasi. Apa yang disebut dengan asimilasi? Asimilasi adalah adaptasi dari organisme atau adaptasi dari lingkungan, asimilasi itu adaptasi dari dari diri kita sendiri untuk mengubah lingkungannya agar sesuai dengan kitanya. Itu asimilasi. Tapi kalau akomodasi itu kebalikannya. Jadi mengubah diri kita itu untuk bisa sesuai dengan lingkungan. Kalau asimilasi mengubah lingkungan agar bisa sesuai dengan diri kita, tapi kalau akomodasi mengubah diri kita agar bisa sesuai dengan lingkungan. Jadi hampir sama-sama proses adaptasi untuk bisa mempertahankan kehidupan, untuk bisa mempertahankan kita di lingkungan itu, tetapi bedanya itu tadi.
yang dirubah dirinya atau lingkungannya. Itu adalah asimilasi ataupun akomodasi. Bedanya itu ya. Selanjutnya, asimilasi dan akomodasi ini terjadi secara bersama-sama dan komplementer. Kadang asimilasi itu lebih banyak daripada akomodasi. Kadang juga bisa sebaliknya, tergantung dari situasi dan kondisi yang kita alami. Kadang juga tidak bisa dong lingkungan kita rubah untuk bisa menjadi kita, untuk bisa kita nyaman di situ. Kadang harus kitanya yang bisa dirubah agar bisa hidup di lingkungan yang baru. Jadi memang bisa bekerja sama dan bisa dilakukan asimilasi ataupun akomodasi tergantung dari situasi dan kondisinya. Asimilasi dan akomodasi ini terjadi dalam rangka untuk menuju keseimbangan tadi, keseimbangan kita hidup, keseimbangan kita bisa mempertahankan diri seperti itu. Jadi memang harus dilakukan asimilasi dan akomodasi ini. Selanjutnya ada tahap perkembangan dari kognisi. Apa dan bagaimana sih perkembangan kognisi itu bisa sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Satu tahap merupakan kesatuan yang terstruktur, pasti ya, karena perkembangan dan pertumbuhan itu merupakan suatu yang sudah terstruktur, serta memberikan pandangan baru yang berbeda tentang dunia, karena mulai berkembang, memulai hal yang baru, pasti jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Misal kayak kita tidak bisa, tadinya cuma bisa merangkak, sekarang kita sudah bisa berjalan, itu adalah merupakan sesuatu yang baru dialami dalam tubuh kita. Selanjutnya ada setiap tahap merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Ya, jadi memang ada step by step-nya dan merupakan awal dari tahap selanjutnya. Itu yang dinamakan perkembangan dan pertumbuhan. Tahap perkembangan berlangsung mengikuti urutan yang tetap. Jadi urutannya itu sudah stagnan, sudah tetap, sudah seperti itu. Tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa misal dari dia merangkak langsung bisa berlari, itu tidak mungkin karena ada tahapan yang tetap, urutan yang tetap, dan dia itu pasti bersifat universal atau bersifat secara umum. Pasti seseorang akan mengalami proses perkembangan yang tahap demi tahap itu yang dinamakan bersifat universal, terjadi pada semua orang secara umum. Tiap tahap mencakup proses perkembangan menjadi suatu keadaan. Jadi setiap tahapannya itu menjadi suatu perkembangan untuk keadaan kita nantinya. Nah, ini untuk periode perkembangan kognitifnya pada usia 0 sampai 1 bulan ketika bayi itu baru lahir sampai nanti waktunya 1 bulan, itu bayi lahir dengan serangkaian refleks tadi. Itu adalah refleks adalah salah satu kognitif atau kognisi yang sudah ada dalam tubuh kita. Itu namanya refleks yang akan terangsang dengan stimulasi tertentu. Jadi refleks tidak akan keluar atau tidak akan bekerja ketika tidak ada rangsangan atau tidak ada stimulasi seperti tadi. Tangan kita nggak mungkin tertarik seperti ini ketika tidak ada rangsangan, ketika tidak ada benda yang tajam menempel di tangan kita. Itu yang namanya refleks yang akan terangsang dengan stimulasi tertentu. Nah, selanjutnya bayi memperkuat dan mengeneralisasikan serta dapat membedakan tingkah laku. Ini ada di usia 0 sampai 1 bulan. Proses ini dalam Piaget itu dinamakan skema. Jadi proses skema itu adalah proses mengeneralisasikan dan membedakan tingkah laku yang berawal dari refleks tadi. Tingkah laku dia sudah tahu kalau benda tajam itu sakit, itu yang namanya teori dari skema itu tadi. Yang berawal dari refleks ya, kalau skema itu memang ada di dalam tubuhnya yang sudah ada gitu. Nah, itu skema itu masih primitif. Primitif itu masih sedikit, masih refleksnya itu belum terlalu banyak. Refleks bayi itu kan sebenarnya dari periode bayi sampai anak-anak itu sangat banyak ya. Refleks lagi tinggi-tingginya itu di usia bayi sampai anak-anak. Ketika sudah dewasa, refleks itu akan semakin menghilang.
akan semakin berkurang, bukan menghilang, tapi berkurang. Kenapa? Itu dari proses adaptasi dan proses ini memori. Jadi ketika dia sudah tahu itu bendanya tajam ya, semisal kayak gini. Kalau bayi kayak gini aja langsung refleks. Tapi kalau kita, karena kita sudah beradaptasi dan kita sudah tahu, bahkan kadang refleksnya itu berkurang. Jadi setelah kayak gini, nggak langsung di ini, tapi oh ya sakit, oh ya udah gitu loh. Itu yang namanya refleks yang semakin menghilang di usia kayak gitu. Semakin tinggi usianya, semakin bertambah usianya, refleksnya akan semakin berkurang. Skema ini masih primitif tadi dan akan terus berkembang di usia ini 0 sampai 1 bulan sampai nanti ada di fase anak-anak juga kadang ada yang refleksnya masih ada. Tapi kalau udah masuk ke usia remaja itu biasanya refleksnya berkurang. Selanjutnya di periode 1 sampai 4 bulan, perkembangan skema tadi lebih cepat karena reaksi dari sirkuler pertama telah terjadi. Jadi reaksi sirkuler ini terjadi di usia 1 sampai 4 bulan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan reaksi sirkuler? Reaksi sirkuler itu adalah tingkah laku yang diulang terus-menerus sampai nanti akan bisa menjadi suatu kebiasaan. Itu namanya reaksi sirkuler, ya. Reaksi yang kegiatannya terus-menerus yang akan menjadi suatu kebiasaan, itu namanya reaksi sirkuler. Nah, reaksi sirkuler ini bisa menjadi sistematis dan terkoordinasi. Jadi memang teori sirkuler ini, reaksi sirkuler ini berada di 1 sampai 4 bulan. Contohnya apa? Contohnya menghisap ibu jari. Ketika anak umur 1 bulan, itu kan biasanya senang banget ya ngizepin ibu jari. Nah, itu akan menjadi kebiasaan pada anak. Itu namanya teori reaksi sirkuler. Selanjutnya, di periode 4-8 bulan, respon yang dilakukan mulai berorientasi ke dunia luar. Nah, di sini anak sudah bisa berinteraksi dengan lingkungannya, dengan dunia di sekelilingnya. Bayi tertarik dengan lingkungan luar, tertarik dengan lampu, tertarik dengan mainan. Ini di periode 4-8 bulan. Akan memulai gerakan yang membuat bayi tertarik tadi ya. Terus, periode yang sudah mulai terlihat adanya koordinasi sederhana, penglihatan, menggenggam, menghisap, dan lain-lain akan terus berkembang. Ini pada periode 4-8 bulan. Selanjutnya, di usia 8-12 bulan, anak mampu mengkombinasikan beberapa skema tadi dalam tujuan tertentu. Gerakan sudah mulai terencana dan mempunyai tujuan yang jelas. Jadi anak sudah bisa memegang sesuatu, semisal memegang kerincing-kerincingan, memainkan kerincing-kerincingan, membuka mainan, itu sudah bisa. Sudah mulai terencana dan terorganisir. Anak sudah bisa menggunakan benda luar. Nah, ini contohnya di usia 8 bulan bisa membuka tutup mainan. Terus di usia 10 bulan melambaikan tangan, dada-dada, gitu. Terus memindahkan mainan, gitu. Jadi sudah terorganisir dan mempunyai tujuan dari gerakannya tersebut. Terus untuk periode 12 sampai 18 bulan, anak sedang bereksperimen dengan lingkungan di sekitarnya, dengan perilakunya serta melihat akibat dari perbuatannya. Makanya di usia 1 tahun ini biasanya anak itu sudah mulai hiperaktif karena dia ingin tahu apa sih dampak yang aku lakukan ketika misal aku melempar anak itu melempar benda, apa sih akibatnya? Oh, benda itu bunyi gitu misal. Oh, benda itu akan menggelinding misal. Jadi biasanya lebih tertarik dan senang bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Ini di usia 12-18 bulan. Sudah mulai mempunyai kesukaan pada benda-benda khusus. Misal suka mainan boneka, suka memegang bola, suka menendang bola, gitu. Ini di usia 12-18 bulan. Mencoba gerakan-gerakan mendapat cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar. Tuh. Contohnya ini, menaruh sisir di kepala, mengenali kata-kata tidak. Gitu. Jadi ketika orang, oh, jangan Dik, itu nggak boleh. Nah, dia sudah memahami, oh ternyata kalau semisal aku mainan gunting, aku nggak boleh. Nah, itu. Dia sudah bisa mengenali
larangan-larangan itu. Terus selanjutnya periode 18 sampai 24 bulan merupakan tahap akhir ya, merupakan tahap akhir dari periode sensorik motor. Apa sih periode sensorik motor? Sensori, namanya sensori berarti dia berhubungan dengan refleks, sensor motor, refleks. Merupakan tahap akhir. Nah, ini refleks-refleksnya sudah mulai sempurna, sudah mulai terbentuk di dalam tubuh kita. Itu di periode 18 sampai 24 bulan. Setelah itu anak mulai berpikir sebelum bertindak, karena tadi ya di fase sebelumnya dia sudah mengenali apa dampaknya, dia sudah mengenali tujuan dari gerakannya seperti apa. Nah, ini anak sudah mulai bisa berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya bisa menceritakan suatu kejadian. Oh, anak itu bermain terus bisa menceritakan kejadian ke orang tuanya. Mama, tadi aku habis mainan boneka, bonekanya dikuncir, bonekanya didandanin, gitu. Jadi dia bisa menceritakan sesuatu hal kepada orang lain. Gitu. Terus anak melakukan usaha trial and error. Jadi dia tahu ketika jadi tahu konsep trial and error-nya gitu intinya, sehingga anak dapat menemukan solusinya. Ketika dia mendapatkan masalah, dia bisa mencari solusinya sendiri. Itu di usia 18 sampai 24 bulan. Terus untuk periode 2 sampai 7 tahun, ini periode praoperasional dari fungsi kognitifnya tadi. Fungsi utama yang berkembang adalah fungsi semantik. Semantik itu adalah teori berpikir. Jadi anak itu sudah bisa mulai berpikir karena usia 2 sampai 7 tahun kan biasanya masuk ke playgroup gitu-gitu ya. Nah, itu dia sudah bisa mengolah pikirannya. Sudah bisa menggunakan bahasa dengan baik, bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa menceritakannya dengan lancar gitu di usia ini. Selanjutnya ada hal yang akan dicapai pada periode ini. Yang pertama, fungsinya. Anak dapat memahami hubungan antara dua faktor. Jadi tidak dengan dirinya sendiri, tapi ada dua faktor antara dirinya dengan lingkungan, dirinya dengan aktivitas sehari-hari yang bisa dia lakukan. Gitu. Regulasinya tindakan mental yang sebagian sudah tidak terpusat pada satu ciri objek saja, tapi karena dia sudah bisa belajar dari pengalaman, pasti dia sudah tahu berbagai objek, berbagai kejadian-kejadian itu. Selanjutnya ada identitas. Identitas yaitu objek dapat berubah bentuk tanpa merubah sifat dasarnya. Itu pada periode ini. Ini untuk periode tahun per tahunnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Evaluasi dari kognitif itu apa? Yang pertama, dia dapat dilakukan saat wawancara atau anamnesa. Jadi kita bisa tahu, kita sebagai fisioterapi bisa melihat secara anamnesa, secara inspeksi ya, kita inspeksi seseorang atau anak yang misal kebetulan datang ke klinik kita kayak gitu, ke klinik fisioterapi. Nah, kita bisa mengevaluasi perkembangan kognitifnya itu dengan cara apa? Yang pertama dengan cara wawancara atau anamnesa. Itu biasanya ditandai dengan interaksi verbalnya, interaksi ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi dengan kita, itu seperti apa. Nah, kita bisa menganamnesa di situ, apakah dia bisa, misal kalau kita tanya, dia bisa menjawab, terus ketika kita kasih benda, dia bisa memegang dan memainkan benda tersebut dengan sesuai, itu namanya anamnesa kognitif. Terus selanjutnya bisa juga dengan dilakukan secara observasi atau kita melihat, kita mengamati kegiatan yang dia lakukan. Oh, ternyata nggak normal nih, abnormal ketika dia dikasih benda yang menarik, misal kerincing, dia tidak tertarik. Nah, itu ternyata ada gangguan di perkembangan kognitifnya. Kayak gitu. Jadi sebagai fisioterapi kita bisa melakukan anamnesa ataupun observasi untuk melihat perkembangan kognitifnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ini, apa sih yang bisa mengganggu atau bisa menghambat atau bisa membuat perkembangan kognitif kita menjadi terganggu?
Jadi tidak hanya pada anak-anak, kadang pada remaja, pada usia dewasa maupun lansia itu juga bisa mengalami perkembangan kognitif yang terganggu. Itu contohnya karena apa? Nah ini ya ada yang namanya head injury. Head injury adalah misal kecelakaan, tapi dia punya masalah di headnya, di bagian kepala. Jadi dia otaknya misal mungkin terkena masalah, sistem syaraf pusatnya dia terganggu gitu. Pasti dia fungsi kognitifnya juga akan terganggu. Atau mungkin pada pasien stroke. Pasien stroke ini karena stroke itu kan permasalahannya ada di dalam otak ya. Pasti ketika otak itu bermasalah, kognitifnya juga akan terganggu karena kognitif itu kan pusatnya juga ada di memori di otak. Itu pasti akan mengikuti terganggunya kognitif ketika orang pasien stroke itu perkembangannya tidak baik. Ini head injury dan stroke ini merupakan kerusakan pada otak. Nah, selain penyebab dari kognitif dan kerusakan otak ini apa? Dia akibatnya akan mengalami fungsi pengambilan keputusan yang menurun. Jadi akibat dari itu fungsi pengambilan keputusannya terganggu. Ketika dia berpikir, dia tidak bisa mengambil suatu keputusan karena kognitifnya itu terganggu. Terus juga memorinya tidak bisa menyimpan terlalu lama ketika misal sudah makan tapi dia lupa kalau dirinya dia sudah makan gitu. Contohnya karena memorinya terganggu karena kognitifnya itu terganggu. Terus itu pertimbangan juga, pemecahan masalah juga ketika dia mempunyai suatu masalah dalam keadaan misal ada apa namanya memegang sesuatu yang tajam. Gimana caranya biar sesuatu yang tajam itu, misal pisau ya, pisaunya ini yang tajam, ini yang tumpul. Gimana caranya biar tangan kita nggak tergores dengan pisau? Dia nggak bisa tahu bagaimana caranya bahwa yang tumpulnya yang kita pegang dan jangan yang tajamnya biar kita tidak bahaya. Itu suatu pemecahan masalah yang tidak bisa terkoordinir, tidak bisa berfungsi pada orang-orang yang mengalami kerusakan otak, head injury, stroke, ataupun apalah itu yang kognisinya terganggu, di otaknya terganggu. Terus juga konsentrasinya cepat buyar, konsentrasinya menurun. Terus juga itu berhubungan dengan belajarnya juga susah. Kita misal anak-anak menanggapinya juga susah, kita diajarkan untuk membaca ataupun berbicara juga mengalami kesulitan. Itu ya salah satu beberapa ciri ketika kognitifnya itu sudah mulai terganggu. Ini teori belajar kognitif bahwa menyimpulkan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Jadi, tidak bisa kita mula-mula mengajarkan bayi untuk bisa membaca, itu tidak bisa, harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Bayinya kita ajarkan untuk mengoceh dulu, untuk bisa berbicara, mengeluarkan suara, baru kita bisa mengajarkan dia untuk berbicara. Jadi harus sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen, karena eksperimen itu sangat penting untuk bisa menyimpan memorinya di dalam otak, gitu ya, dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman-temannya dan dibantu oleh pertanyaan atau tilikan dari guru, misal dia sudah di sekolah, gitu. Dan bisa juga guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik. Jadi kan nggak mungkin ya anak kadang tuh anak susah kalau nggak diberikan rangsangan dia nggak akan bekerja kayak gitu. Jadi harus rangsangan aktifnya itu dari guru harus bisa dikeluarkan, mencari, menemukan dan berbagai hal dari lingkungan di sekitarnya. Ini contoh-contoh aplikasinya, nanti bisa belajar sendiri, bisa dibaca sendiri tentang contoh aplikasi dari kognitifnya. Ya, sudah ya. Cukup sekian materi dari perkembangan kognisi. Bisa kalian ulangi lagi, bisa kalian pelajarin lagi PPT-nya. Kalau semisal nanti ada pertanyaan ataupun kalian mau diskusi, monggo silakan didiskusikan via chat WA. Di grup ya, di grup kan kita ada punya grupnya di ilmu perkembangan gerak. Nanti kita diskusi
diskusi di situ. Kayaknya dari kemarin belum ada yang mengajukan pertanyaan ya. Nah, kalian baca PPT-nya, dengerin video saya atau enggak saya nggak tahu ya. Itu kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian merasa ini ilmu yang penting, pasti kalian akan membaca dan kalian akan meresapi. Jadi kalau bisa sih, ayolah kita diskusi sekali-kali. Ya jangan sekali-kali juga. Ayo kita diskusi bareng di WA, kita belajar bareng kayak gitu biar kalian tuh mudeng, biar kalian bisa menjadi seorang fisioterapis yang profesional. Tuh. Amin gitu ya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, ada materi yang belum kalian bisa pahami, saya minta maaf. Semoga bisa dijadikan pembelajaran yang baru, ilmu yang baru, dan kalian bisa praktekkan nanti kalau kalian sudah bisa menjadi seorang fisioterapis. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.